Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan Pancasila, di mana di sini saya akan menjelaskan dua topik pembahasan. Yaitu yang pertama, topik tentang sejarah lahirnya Pancasila, dan topik yang kedua kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, di topik yang pertama ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian Pancasila, yang kedua perumusan Pancasila, dan yang ketiga proklamasi kemerdekaan. Dan di topik yang kedua kita akan membahas mengenai yang pertama konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan jenis-jenis ideologi, yang kedua unsur-unsur Pancasila sebagai ideologi, dan yang ketiga tantangan Pancasila sebagai ideologi, dan yang keempat urgensi Pancasila sebagai ideologi. Nah, kita masuki topik yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Ditinjau secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar. Sedangkan secara istilah, Pancasila adalah dasar negara. Materi yang kedua yaitu perumusan Pancasila. Salah satu bukti Pancasila tetap dirujuk sebagai sebuah ajaran adalah pada perumusan Pancasila yang terjadi pada tanggal 29 April 1945, ketika pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbichu Sakai, atau dalam bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Panji Suroso dan Ichi Bangase yang berasal dari Jepang. BPUPKI ini memiliki tugas membuat rancangan dasar negara dan membuat undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang itu dirumuskan berbagai macam gagasan tentang dasar negara Indonesia. Nah, pada saat sidang BPUPKI ada beberapa orang yang memberikan pendapatnya mengenai dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, di mana pendapatnya yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Mr. Muhammad Yamin memberikan pendapatnya, dilanjutkan dengan Mr. Kusupomo pada tanggal 31 Mei 1945, di mana pendapatnya yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, setelah Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo memberikan pendapatnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga memberikan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu pendapatnya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada kurun waktu 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 belum menetapkan ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Nah, pada saat itu pula dibentuk pula lah Panitia 9 dengan anggotanya yang terdiri dari 9 orang, dan Insinyur Soekarno dinobatkan sebagai ketua. Dilanjutkan dengan Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, dan Adi Kusno Tujoko Sujoso. Nah, Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Center, yang berisi yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keberagaman suku bangsa, agama dan budaya yang terdapat di Indonesia,
dikeluarkanlah Peraturan Presiden atau PP nomor 12 tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Dikemukakan, rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi proses perumusan Pancasila. Kita masuki materi yang ketiga, yaitu proklamasi kemerdekaan. Setelah berhasil membentuk dasar negara, dan pada tanggal 15 Agustus 1945, diketahui bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, inilah saat yang tepat untuk bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang dikenal dengan Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Tanpa protokol, setelah Latif Hendradiningrat menyiapkan baris, Soekarno maju mendekati mikrofon dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, pengibaran bendera dilaksanakan oleh Suhut dan Latif Hendradiningrat. Mengiringi naiknya bendera secara perlahan-lahan atau secara spontan, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengibaran bendera, acara dilanjutkan dengan pidato dari Suwirjo dan Dr. Mawarti. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung selama 1 jam. Meskipun singkat dan sederhana, namun peristiwa itu membawa perubahan yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa itu menandai terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Nah, itulah tadi sejarah lahirnya Pancasila dan proses perumusan Pancasila. Selanjutnya kita masuki topik yang kedua, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Materi yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya adalah ilmu tentang ide-ide atau the kind of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sistem kepercayaan yang menjadi pegangan atau pedoman bagi suatu negara. Nah, selanjutnya jenis ideologi dunia. Di sini ada 4 jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme atau Leninisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial, yaitu perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial dari bersifat dialektis. Selanjutnya, ideologi liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Selanjutnya, ideologi sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Selanjutnya, ideologi kapitalisme atau ideologi yang terakhir adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Nah, kita masuki materi yang kedua, unsur-unsur Pancasila sebagai ideologi. Di sini, unsur-unsur Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu unsur sosiologis dan unsur politis. Yang pertama, unsur sosiologis. Nah, unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas,
rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur politis. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yaitu meliputi hal-hal yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk contohnya partai. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan voting. Dan sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok. Karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadikan faktor terjadinya korupsi. Nah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada era reformasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandainya beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Nah, adapun faktor eksternal meliputi hal-hal yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, itulah tadi faktor eksternal. Selanjutnya kita masuk faktor internal. Meliputi hal-hal yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa, melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi. Nah, beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada prinsip moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa prinsip moral belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum, yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Nah, itulah
presentasi saya di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penuturan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.